Vera udah berangkat, Bu? Udah. Aku minta maaf, aku nggak anterin Vera pergi sama Mas Faris. Nggak apa-apa. Ibu tahu ini berat untuk kamu. Ibu ngerti kamu nggak mau ketemu sama Faris. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku pernah merelakan Mas Alvino untuk Lia. Dan kali ini aku harus merelakan Mas Faris untuk Vera. Tapi kenapa yang kali ini rasanya lebih berat? Sangat berat. Ros. Ya, Bu. Ibu minta maaf. Karena kamu harus berkorban demi Vera. Tapi kita nggak punya pilihan. Kamu boleh mencurahkan apa yang kamu rasakan ke ibu. Ibu nggak akan menyudutkan kamu. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Udah nggak apa-apa. Ibu tahu kamu sedang tidak baik-baik aja. Dan kamu juga tidak harus bersikap kamu tuh tegar depan ibu. Aku nggak ngerti aja, Bu. Nah, Itu yang terjadi sama aku, Bu. Aku tahu aku jalanin amanah saya untuk menjaga adik-adikku, tapi kok aku pengen bersikap. Wahyu juga akan terputus demi kebahagiaan. Sekalipun kebahagiaan kamu tuh ibu, aku celakain kamu. Kalau aku jadi menikah sama Om Dharma, aku gak yakin kebahagiaan itu akan hadir dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia kalau aku harus menikah dengan laki-laki yang gak pernah aku cintai? Kenapa sih, Fer, kita harus ke klinik ini, Fer? Kan masih banyak klinik yang lain. Kenapa harus ke sini gitu loh? Gini ya Mas ya, aku itu direkomendasiin sama teman aku klinik di sini. Dia tuh bilang katanya dokter kandungan di sini bagus-bagus. Terus alasan lain, Mas Faris kan tahu ya, aku ini influencer yang cukup dikenal banyak orang. Ya aku nggak mau aja nanti ada followers aku yang lihat aku lagi cek kandungan. Kan bisa jadi mereka bakal ngira aku hamil di luar nikah. Nanti karir aku bisa hancur lagi. Iya, tapi kalau memang temen kamu bilang klinik ini bagus, masa ya kliniknya sepi? Sama sekali nggak ada orang, Fer. Ini kan cuma mau USG biasa. Ya di mana-mana kan sama aja. Mas Faris mendingan masuk sendiri, ntar lihat sendiri berapa usia kandungan aku. Itu kan yang Mas Faris mau. Sebenarnya aku males harus nemuin Lia, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus kasih Lia peringatan keras untuk berhenti ganggu Alvino. Permisi, Pak. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama tahanan yang bernama Lia. Sekarang lagi jam besok nggak, Pak? Kebetulan saat ini sedang jam besuk. Silakan Ibu mengisi daftar buku kunjungan terlebih dahulu. Oke. Kemarin Rosa habis besuk Lia bareng pengacaranya. Ternyata benar. Kemarin Alvino habis jenguk Lia.
Aku bakal buktiin apa bener Lia yang minta hadiah itu. Atau Alvino yang berinisiatif datang sendiri untuk besuk Lia dan kasih hadiah itu. Mau besuk Aprilia Laksita, Bu? Iya betul. Tahanan ini sebentar lagi akan dipindahkan ke rutan Balai Bambu. Karena di sana lebih aman, mengingat keadaan Bu Lia yang sedang hamil. Tapi saya masih bisa ketemukan sama tahanan itu, Pak. Mohon maaf, Bu. Sepertinya sudah tidak bisa. Pak, saya mohon Pak, sebentar aja Pak. Ini saya harus ketemu sama dia Pak. Saya janji kok nggak akan lama-lama. Mohon maaf, Bu. Tolong, Lepasin. Lepas. Lepasin. Lepas. Pak. Iya, Kamu ngapain di sini? saya kesini mau ngeliat kamu. Sebelum kamu di penjara seumur hidup, dan sebelum kamu melahirkan di penjara, saya mau lihat kamu menderita. Kamu nggak usah kepedean ya. Saya bisa bebas kapan saja. Dan begitu saya bebas, saya akan ngerebut kembali semua jadi milik saya. Dan nggak akan sulit bikin Mas Alvino kembali sama saya. Karena sekarang saya lagi mengandung anaknya. Kamu yang kepedean, Lia. Alvino itu udah nggak cinta sama kamu. Apalagi sama anak dalam kandungan kamu. Alvino cuma cinta sama saya. Oh ya? Kamu yakin? Kalau Mas Alvino beneran cinta sama kamu, kenapa kemarin dia datang ke sini dan bawa hadiah yang banyak buat anaknya? Kamu jangan putar balikin fakta ya. Alvino datang ke sini pasti karena dipaksa sama kamu kan? Enggak. Saya nggak pernah maksa Mas Alvino untuk besuk saya. Dia datang atas kemauan dia sendiri. Jadi kamu siap-siap aja. Begitu saya bebas, Mas Alvino akan kembali ke pelukan saya. Dan dia akan hidup bahagia bersama saya dan buah hatinya. Dan satu lagi, setelah saya bebas, saya nggak akan bikin hidup kamu tenang. Karena kamu udah berusaha menghancurkan rumah tangga saya dan Mas Alvino. Enggak! Itu semua nggak akan pernah terjadi. Lepasin! Berhenti! Pengunjung dilarang menyentuh tahanan. Udah! Perempuan ini Saya bilang udah! Perempuan ini selain pembunuh, dia juga nggak tahu diri. Biar saya kasih pelajaran dia. Emma, harus kamu tuh sadar. Kamu udah dibodohin sama Mas Alvino. Kamu tuh sama seperti saya dulu. Mati-matian mencintai Mas Alvino. Berkorban banyak buat dia. Tapi Mas Alvino terlalu pintar memanipulasi keadaan. Sampai saya percaya dan jatuh ke pelukannya.